Halo pemirsa, bergabung kembali di channel saya. Hari ini akan saya kawal untuk peristiwa ibu dan anak, di mana kasusnya ini kayaknya sih sudah mendekati klimak ya, sudah klimak. Makanya baik dari kubu Pak Yosef dan kubunya Danu masing-masing membuka kuncinya masing-masing. Saya bilang membuka kuncinya masing-masing dikarenakan kalau kemarin-kemarin Bapak Yosef tidak mencuatkan nama Deden di pemeriksaan yang ke-14 kalinya, baru Pak Yosef membuka kalau malam itu dia ada tamu dan ngobrol-ngobrol di rumahnya, di rumah TKP itu bersama Bapak Deden. Itu membuat saya tanda tanya, kenapa memberi keterangan kok dicicil injrit seperti itu. Kalau memang itu merupakan saksi yang bisa meringankan Pak Yosef, harusnya diutarakan di awal peristiwa dulu. Jangan sampai setelah 14 kali pemeriksaan baru mencuatkan nama Pak Deden. Itu berarti ada sesuatu yang ditutupi oleh Pak Yosef untuk melindungi sesuatu, entah itu untuk melindungi seseorang yang melakukan kejahatan di TKP tersebut atau yang lainnya. Karena saya rasa Pak Deden ini saksi yang bisa memperingankan Pak Yosef ya. Harusnya kalau memperingankan dirinya harusnya diutarakan jauh-jauh hari, tidak di akhir cerita seperti ini. Demikian juga untuk Danu. Dia bilang di YouTube-nya Ki Anom, tapi nggak mau disyuting, juga nggak mau direkam. Dia bilang dia melihat dua sosok yang dicurigai di malam itu di rumah TKP. Tapi dia tidak mempunyai kecurigaan yang macam-macam, makanya dia lihat terus dia kembali pulang. Konon katanya seperti itu. Dan si Danu ini juga pernah bilang kalau dia disuruh oknum untuk membersihkan ini dan itu. Tapi sampai sekarang ini Danu tidak bisa menunjukkan siapa orangnya. Ini juga membuat kita menjadi tanda tanya besar. Andai kata ada oknum yang menyuruh, paling enggak kan dia hafal wajahnya. Karena dia bersama oknum itu bisa dikatakan lama di tempat TKP. Jadi sosoknya seperti apa, perawaannya seperti apa, wajahnya seperti apa, bisa digambar sebenarnya dan bisa menjadi rujukan untuk mencari siapa gerangan ya. Jadi kayak benang ruwet permasalahan ini. Apalagi kedua belah kubu, baik kubunya Pak Yosef dengan kubunya Danu, mempunyai sidik jari di tempat TKP tersebut. Jadinya ibaratnya bukti ini terpecah menjadi dua, padahal mereka ini kubu yang saling berseberangan. Jadi saya agak negatif thinking jadinya ya. Apakah mereka berdua ini sebelumnya satu tim yang dikarenakan perencanaannya gagal total, akhirnya mereka cuci tangan mencari perlindungan sendiri-sendiri agar tidak tersangkut di dalam perkara ini. Itu bisa saja terjadi, bisa saja loh ya. Jadi kita harus mengedepankan segala kemungkinan yang terjadi di dalam perkara ini. Apalagi perkara ini sudah 2 bulan lebih tidak kelar-kelar. Padahal kita sangat menunggu endingnya nanti seperti apa. Kembali lagi kita bicara ke Pak Deden. Pak Deden namanya mencuat dikarenakan Pak Yosef memberi keterangan pada saat pemeriksaan yang ke-14 kalinya. Akan saya lihat di sini, apakah Pak Deden ini akan bisa menjadikan terang benderang perkara ini, ataukah Pak Deden ini hanya sekedar orang yang kebetulan bertamu saat itu. Mari kita ungkap di sini ya. Namun saya rasa ini kan masalah sudah klimak. Kedua belah kubu ini pasti ingin mempertahankan dirinya, ingin mencari hal-hal baru untuk bisa menyelamatkan dirinya atau memberi keterangan-keterangan yang tadinya ditahan dikarenakan bisa membuat masalah ini menjadi terang benderang. Makanya ketika dia mengetahui posisinya terjepit, akhirnya
diutarakan nama tersebut. Itu kalau menurut logika saya. Tapi bagaimanakah menurut kartu ini? Apakah Pak Deden itu sekedar numpang lewat saja, sekedar main ke rumahnya Pak Yosef, ataukah ada sesuatu hal yang bisa menjadi titik terang di sini? Ada simbol solitude, kesendirian. Ada simbol insting naluri. Ada simbol komunikasi. Kalau dilihat dari sini, kayaknya nggak ada hubungan apa-apa dengan peristiwa itu Pak Deden itu. Tapi mari kita lihat dari kartu yang ini ya. Ada simbol, maaf kebalik, Knight of Cup. Kemudian ada simbol seseorang yang memikul kayu yang berat. Ada simbol sukacita. Kalau dilihat dari kartu yang keluar ini, Pak Deden ini hanya sebatas numpang, maksudnya bukan numpang, hanya sebatas bermain di rumah Pak Yosef atau di TKP saat itu. Karena di sini ada solitude, kesendirian. Kemudian ada simbol insting naluri, ada simbol komunikasi, ingin ngobrol ya, ingin ngobrol dengan keluarga Pututi. Jadi kalau dari kartu ini tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa di malam itu. Selanjutnya di sini ada simbol ini yang artinya adanya sebuah apa ya, yang namanya orang kan misalnya ingin ngobrol dan lain sebagainya untuk membicarakan masalah-masalah sekedarnya ya. Dan di sini sekedar untuk bersosialisasi. Di sini tidak ada sesuatu hal yang bisa mencurigakan. Akan saya cari tahu kenapa, apa yang membuat alasan Pak Yosef baru mengatakan saksi ini setelah 14 kali pemeriksaan. Apa yang menjadi alasannya? Karena status hukumnya yang sudah mengenaskan, yang sudah terpojok kondisinya. Lah, terus kenapa nggak diutarakan jauh-jauh hari? Ini kan sangat menguntungkan Pak Yosef. Apa yang membuat Pak Yosef mempertimbangkan harus di akhir cerita baru mengatakan kalau Pak Deden itu bersamanya saat malam itu? Mengapa dia mempunyai keputusan seperti itu? Dia bingung, Pak Yosef bingung untuk mengungkapkan kalau ada Pak Deden malam itu. Dia agak ada pertimbangan di sini, pikirannya ngalor ngidul kayak gitu ya. Jadi bimbang harus bagaimana ini, karena di sini ada dua tongkat, satu tangannya diikat di tongkat yang ini, satu kakinya diikat tongkat yang satunya. Jadi Pak Yosef ini serba pakewu, mau melangkah serba pakewu. Ada pertimbangan-pertimbangan di sini. Makanya kenapa dia mengungkapkan kalau ada saksi Pak Deden setelah dia mengalami, maksudnya setelah dia diperiksa 14 kali baru mengungkapkan ada saksi Pak Deden di malam itu. Kebingungan dia, Pak Yosef kebingungan. Kenapa bingung? Apa yang membuat Pak Yosef ini bingung? Mempertimbangkan. Jadi Pak Yosef ini banyak pertimbangkan untuk mengungkapkan adanya saksi Pak Deden di malam itu. Padahal saksi itu memperingatkan dirinya. Mengapa diucapkan atau diungkapkan setelah permasalahan ini menjadi klimaks ya? Tentunya ada permasalahan. Kalau kita lihat, kita akan mencari siapa pelakunya. Kita boleh saja berasumsi negative thinking atau mencurigai sesuatu. Mungkin Pak Yosef sakit hati di sini dikarenakan pihak Danu dan Yoris sudah menunjukkan adanya sebuah bukti pembicaraan antara Pak Yosef dengan Yoris yang mengatakan dalam pembicaraan itu Pak Yosef ada keraguan antara dia sudah mengselot pintu atau tidak. Nah,
Mungkin karena peristiwa itu akhirnya Pak Yosef mengungkapkan kalau ada saksi lain di malam itu. Kemudian kemungkinan juga Pak Yosef ini mengetahui cerita ini atau mengetahui siapa pelakunya, makanya untuk menjaga sesuatunya dia beres-beres di TKP. Saya rasa Pak Yosef ini orang yang berwawasan luas, apalagi sosok pendiri yayasan, pasti sedikit banyak dia ngerti hukum. Makanya saya agak curiga kenapa Pak Yosef beres-beres TKP. Padahal dia sesungguhnya tahu kalau TKP itu tidak boleh dibereskan. Tentu ada sesuatu yang dilindungi di sini. Entah itu melindungi dirinya sendiri, entah itu melindungi keluarga yang lainnya, entah itu melindungi orang bayaran atau orang yang di atasnya. Saya kurang tahu di sini ya. Jadi yang jelas kenapa Pak Yosef memberitahu Pak Deden di saat pemeriksaan 14 kalinya, karena Pak Yosef saat itu ada kebimbangan. Di pemeriksaan pertama itu dia agak menahan diri, dalam arti kata menahan diri nih ada bimbang, diungkapkan enggak. Kalau saya ungkapkan nanti rentetannya peristiwa ini bagaimana. Tapi karena dia terpojok oleh peristiwa hukum ini, akhirnya dia ungkapkan ada Pak Deden di pemeriksaan ke-14 kalinya. Jadi seperti itu ya teman-teman, ada pertimbangan khusus oleh Pak Yosef mengapa dia tidak mengungkapkan kalau ada Pak Deden di pemeriksaan yang pertama. Padahal Pak Deden ini merupakan saksi yang bisa memperingankan dirinya, tapi diceritakan di akhir cerita di permasalahan ini setelah klimaks. Tapi ini masih asumsi ya, jadi masih belum pasti kebenarannya. Yang asumsi itu masih perkiraan-perkiraan, tapi nggak ada salahnya kita berusaha untuk mencari benang merah atau mencari merangkai alur ceritanya ini sehingga bisa membantu pihak kepolisian untuk memberi inspirasi lah, hitungannya seperti itu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan berita viral yang lain.